A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Pemirsa Bandung TV, apa kabar semuanya ya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Mudah-mudahan selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan jalan keluar ya bagi setiap permasalahan hidup. Baik, Embun Pagi Islam memberi solusi tanggal 2 Agustus 2023 hadir di tengah-tengah kita ya. Guru kita semua telah hadir di tengah-tengah kita ya, makin sehat, makin fit, makin bugar insyaallah ya. Siap memberikan kepada kita semua inspirasi, dan kita harus siap dengan menyimak beberapa petuah, beberapa pelajaran yang insyaallah kita bisa membuat kita menjadi sesuatu yang berharga. Alhamdulillah, Embun Pagi kita akan mencoba membawakan sebuah tema tentang hijrah ya, karena ini juga tahun baru Islam ya, masih lekat, dan fenomena hijrah itu harus terus dikumandangkan, karena makin kesini makin tahun-tahun berubah, zaman berubah, semuanya serba berubah. Kalau kita juga tidak berubah, ya luar biasa ya apakan yang terjadi. Baik, tak langsung lama, kita langsung saja. Ya, silakan Tad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang luar biasa. Amin. Makanya nikmat itu nggak boleh dihitung katanya, harus disyukuri aja. Kalau kita hitung nikmat Allah tidak akan terhitung. Dalam Al-Quran itu bila lautan dijadikan tinta ya, pohon-pohonan jadi penanya katanya. Pohon habis, laut habis, nikmat Allah belum habis. Karena itu bersyukurlah, karena siapa yang bersyukurlah zidanakum. Bagi yang sedang diuji dengan penyakit atau yang lainnya, yakinilah bahwa innallaha la yu'adzibu habibah walakin qad yabtali. Allah tidak akan menyiksa kekasihnya, tapi suka mengujinya. Nah, jadi ujian demi ujian, lulus tidak lulus. Kalau cobaan, ya sabar atau aral. Ya. Dan dunia itu memang tempatnya ujian. Nanti kita akan panen. Bila ujian itu jadi awal dekat kepada Allah, ya panennya dekat kepada Allah insyaallah. Nah, pemirsa Bandung TV, kita akan bahas seputar hijrah nih. Ini masih banyak pertanyaan yang namanya hijrah itu, ini fenomena yang luar biasa Pak ya. Ada yang hijrah itu pindah pekerjaan, pindah kantor. Jadi gini, hijrah itu dua, ada hijrah hisyah. Itu fisik yang pindah. Kantor, rumah itu nah hisyah. Alasannya itu satu, diganggu tetangga. Dan baginda Rasul itu hijrah ke Madinah itu awalnya diganggu tetangga. Karena manusia yang mana termasuk Nabi yang tidak betah ya di tempat kelahiran. Yang masa lahir di Mekah, masa kecil di Mekah, sukses di Mekah, itu harus ditinggalkan begitu saja. Tapi karena tetangga mengganggu. Dan tetangganya itu kalau rumah Rasul sebelah sini, kalau Masjidil Haram pasti melewati Abu Lahab, melewati rumah Siti Khadijah, baru nyampe ke Masjidil Haram. Dan gangguannya bukan sekedar omongan lah itu tadi. Itu ada hasad, ada fasad ya. Kalau hasad katanya benci dalam hati. Kalau fasad itu dengan gerakan. Allah. Nah, dalam Quran itu ternyata di surga itu bukan untuk orang-orang yang fasad. Hasad aja itu nggak boleh. Wa min syarri hasidin idza hasad. Quran memberikan kata hasad itu wa min syarri hasid, dari kejahatan hasad. Hasad itu tidak ridho dengan kebahagiaan orang lain. Jadi orang lain beli motor, hese molor mana-mana gitu ya. Dan itu terjadi dalam kehidupan sehari. Awalnya itu hasad, tapi Rasul terus saja berbuat baik. Nah, akhirnya naik ke fasad. Nah, Abu Lahab itu sudah fasad, sudah dengan gerakan. Menggaji, meludahi Rasul, menggaji yang masang luri, menggaji yang mencuri sendal Rasul, menggaji orang yang ganggu salat Rasul. Yang dalam hadis, innas salihina yushaddadu alaihim. Sesungguhnya orang saleh itu akan digoncang dengan goncang yang sangat berat. Maka para nabi, para wali, para ulama terus itu ke sini. Kita nggak seberapa sih. Malu lah kitanya. Sebetulnya para nabi itu luar biasa. Nah, sampai puncaknya itu fasanya akan dibunuh. Dan Rasul waktu itu datangi malaikat Jibril, segera tinggalkan tempat ini. Gimana caranya? Jibril ngasih solusi, tawarkan pada sahabatmu siapa yang berani tidur di kamarmu, jaminannya surga, resikonya nyawa.
Luar biasa. Nah, itu Suraqah bin Malik itu pembunuh bayaran yang ada riwayat yang mengatakan upahnya itu 100 unta ya. Bisa dibayangkan lah 100 Perkiraan unta itu. Unta tuh perkiraan berapa? Kalau sekarang itu antara 40-50 juta ya, yang bagus itu. Mungkin sekarang senilai baby band lah kalau sekarang mungkin ya. Dan ternyata Suraqah ini diutus khusus untuk membunuh Nabi. Dan saat itu sebelumnya Suraqah bin Malik, As bin Wa'il, Abu Baturi, kemudian Abu Lahab, Abu Jahal di situ ngumpul. Itu rezim lah istilah sekarang itu ya. Pemufakatan jahat lah ya. Makanya itu namanya Darun Nadwah itu. Di sekretariat orang-orang kafir itu di situ ya. Darun Nadwah. Ya. Kalau keluar dari Darun Nadwah pasti wajahnya marah, matanya penuh kebencian. Karena pasti provokasinya di situ kan. Rasul mau dipenjarakan, mau dibunuh, mau dibuang ke luar negeri, sampai Allah berfirman, wa izzam qulubikal ladzina kafaru. Ingatlah ketika rombongan orang kafir bikin rencana, liusbituka untuk mengusirmu, untuk memenjarakanmu, au yaqtuluka membunuhmu, au yukhrijuka mengusirmu ke luar negeri. Wa yamkuruna wa yamkurullah, mereka punya rencana, Allah pun punya rencana. Wallahu khairul makirin, dan rencana terbaik adalah rencana Allah. Kalau nggak salah itu surat Al-An'am 33 ya. Rasul sudah, Sayyidina Ali tidur di kamarnya, kemudian Suraqah sudah menuju rumah Rasul, lalu ditendang kan. Ali bin Abi Thalib membentak kemana Muhammad pergi. Saya sedang menunggu Rasul katanya. Makanya saya tidur di kamarnya. Jadi berbohong itu dosa, tapi satu saat ada yang dibohong dihalalkan. Salah satunya melindungi tokoh-tokoh muslim. Jadi Islam berkembang tuh salah satunya karena bohong. Ya, nah itu ya. Nah kemudian pasti Suraqah bin Malik itu pasti larinya ke soulmate-nya lah, Abu Bakar As-Siddiq ya. Abu Bakar As-Siddiq itu seorang sahabat yang Masya Allah, ya dirinya, ya hartanya, ya anaknya dikasihkan kepada Nabi. Abu Bakar As-Siddiq itu. Hanya hati-hati dengan paham yang menjelekkan Sayyidina Abu Bakar. Dan ternyata Rasul sudah merencanakan pergi kemana? Ke Gua Sur. Di situ Rasul tunggu di luar, Sayyidina Abu Bakar masuk duluan. Lihat gua itu dan banyak lubang-lubang. Demi keselamatan Nabi, Sayyidina Abu Bakar mensobek bajunya, disumbat terus. Nah, disumbat semua, ada lubang yang tersisa. Ibu jadi masukkan. Itu lebih cinta kepada Nabi. Luar biasa. Ternyata lubang kalajengking ya. Itu disengat, teriaknya keras sekali. Rasul ngambil ciduh bari, tempelkan, sembuh. Jadi hati-hati, ada sahabat yang sampai mempertaruhkan nyawanya demi cinta kepada Nabi. Dan waktu itu disitulah Rasul bersama Abu Bakar As-Siddiq beberapa hari. Dan yang antar makanan lagi-lagi putrinya Sayyidina Abu Bakar, namanya Asma bin Abu Bakar. Dan beliau itu semacam mata-mata lah kalau sekarang itu. Jadi gimana kondisi intel. Yang akhirnya beliau hijrah. Jadi bila tetangga sudah ganggu, karena apapun alasannya al-khilafu syarun ya, bertengkar itu jelek. Mengalah untuk menang lebih baik. Begitu pagungnya. Sementara jadi bersyukurlah pemirsa Bandung TV, biar tetangga kita baik-baik. Karena itu rubba akhilaka lam talu umuka, saudara kita yang tidak dilahirkan dari ibu kita, tetangga itu. Makanya kalau sudah sering ganggu tetangga nih hati-hati, dosanya gede gitu. Jadi kalau tetangga masih ada perasaan hasad dalam tanda kutip gitu ya, itu masih agak normal ya. Karena sebagai manusia normal biasa ya, melihat aktivitas kita, apalagi waktu dulu apal modalnya lah gitu tadi ya, tahu startnya gitu tadi ya. Tapi perjalanan kehidupan ada yang melompat, ada yang sampai signifikan ya. Tentu ada hal-hal saja yang memang ada yang ya minimal kecut-kecut sedikit yang tidak agak unhappy, hanya saja tidak diungkapkan tadi. Jadi itu masih agak normal. Baik, pemirsa di rumah ya, luar biasa ini, menarik sekali ya perjalanan kisah Rasul ya, sudah dibahas di berbagai ini, tapi kita akan mencoba membahas dari perspektif lain yang karena memang manusia agung ini yang luar biasa, kita tidak akan pernah bisa habis untuk membahasnya. Kita akan lanjut lagi setelah melihat beberapa pesan berikut. Baik, pemirsa di rumah ya, kita lanjut kembali di Islam Embun Pagi Islam Memberi Solusi ya. Masih di line telepon yang sama di 081 2211 6740, line teleponnya Pak Ustadz. Nanti juga pemirsa di rumah atau mau konsultasi bisa datang ke rumahnya atau lewat PA, tapi memang yang lebih baik
datang ke rumahnya, karena kalau face to face yang lain bisa lebih ini tadi ya, bisa lebih jelas. Kalau sekedar WA saja nanti kurang efektif. Baik, Tad, lanjut kembali, Tad. Ini kan fenomena hijrah ini kan fenomena yang sebenarnya juga kurang lebih 20 tahun terakhir lah tadi ya, 20 tahun terakhir. Mungkin kalau zaman dulu itu lulusan agama tuh, lulusan IAIN atau lulusan ini tuh para mertua para itu tuh agak kurang tertarik lah gitu tadi. Tapi kalau zaman sekarang itu kan luar biasa tadi, orang jadi makin gandrung dan makin jadi lulusan yang agama yang bagus tuh jadi lebih gimana coba tadi? Ada punya pengalaman saya gimana? kemarin ketemu ada orang pejabat yang luar biasa ya. Dia pejabat, dia punya bisnis ya. Tapi dia pesantren kan anaknya. Di pesantren kan. Dan ternyata yang namanya pesantren kan godanya sangat banyak. Iya. 3 bulan pertama Ustaz katanya borok seluruh tubuhnya. Masya Allah. Tapi kekeh saya ingin. Saya bilang kenapa Pak? Saya merasakan katanya lama-lama kita jenuh dengan dunia. Kita butuh orang yang memperkenalkan Allah kepada diri saya dan keluarga. Dan itu hanya didapatkan di pesantren. Dan ternyata anaknya udah mulai ngajar adik-adiknya, ngajar emang-emangnya gitu kan dengan baca Quran. Dan ternyata itu Masya Allah ya. Saya merasakan ketenangan batin. Dan impactnya itu kerasa lah minimal sama keluarga terdekatnya beliau itu. Karena gini, al-birru hukmun bighairi fa'ili. Kebaikan itu akan mengalir kepada yang tidak melakukan. Awalnya dia sholat, sendiri aja kan sholat. Karena tugas dari pesantrennya itu kalau di rumah harus sholat. Lihat adiknya, lihat anak adiknya, dia lihat keponakannya terus. Ujungnya pada mengikut. Dan berawal dari coba-coba ternyata jadi luar biasa. Jadi ternyata ada masalah yang hanya beres dengan energi ilahi. Dan karena akal tuh terbatas ya. Jadi akal terus dibatasi satu lingkaran. Nah nanti awalnya mungkin masa luas, satu saat mentok. Diskusi dengan istri, tidak ada solusi. Diskusi dengan teman, tidak ada solusi. Gitu ya? Dengan mertua malah tambah masalah gitu ya. Dengan orang tua tambah masalah. Karena kesenjangan usianya cukup jauh kan. Orang tua kadang-kadang ini, tapi kan beda zaman sekarang. Ternyata hanya pendekatan kepada Allah. Saya kemarin membaca dari WA saya, teman saya WA saya. Ada orang yang hidupnya pas-pasan. Pas banget lah pokoknya, pas banget. Ada reuni kan, reuni. Nah, reuni SMP lah. Dia nggak punya kasur, nggak apalah. Dan ternyata saya ada masalah gitu ke teman-temannya itu. Coba kamu duha katanya. Coba kamu sedekah katanya. Dia bilang temannya itu setengah ustadz katanya. Sumber nasihat lah gitu. Sedekah saya nggak punya katanya. Kalau saya sedekah istri saya nggak bisa makan. Kalau nggak bisa sedekah dengan uang, coba 2 rakaat aja sholat duha. Itu pun sedekah katanya. Oh gitu, gimana caranya ceritakan? Duha terus ya. Dan ternyata yang isinya menginap kanker sembuh itu. Itu kaget. Dokter sih kaget. Ke dokter mana katanya? Kok hilang kankernya? Oh saya duha katanya. Karena non muslim ya siapa itu duha katanya. Dia cerita duha. Dan sejak itulah sampai sekarang kehidupannya berubah. Sudah 30 tahun tidak pernah lupa duha. Itu yang dimaksud pengamalan melahirkan pengalaman. Dan duhanya juga bukan sehari 2 hari ya. 30 tahun tadi. 30 tahun. Makanya orang kalau udah merasa, kan ada juga orang saya sudah duha tapi baru semingguan ingin langsung hasilnya yang kan. Coba Tad, butuh kesabaran tertentu ya, ini seperti apa Tad? Jadi gini, katanya doa itu laksana nanam pohon. Nanam pohon tidak langsung berbuah kan. Ada proses harus siram, disemprot jauh dari hama. Sama, doa juga butuh siraman. Siram dengan Al-Quran, siram dengan sedekah, siram dengan amal soleh. Karena kebayang ya, kalau pohon langsung berbuah kebayang itu. Aneh. Ya. Atau katanya proses doa itu seperti anak lahir. Jadi langsung lari kan. Duduk dulu. Dari duduk kepada berdiri, ada istilah sunnah junjungan ya. Itu prosesnya lama itu, junjungan. Jadi junjungan ke jalan itu lama juga. At-tajrid fi tasyri', evolusi dalam menegakkan syariat. Makanya Allah tahu kapan yang tepat memberi kepada kita. Anggap saja kita sedang ngerondang. Nanti satu saat berdiri, satu saat pasti bisa lari. Nah, menikmati proses itu bagian dari ibadah. Luar biasa ini. Intirul faraj minallah ibadah. Menunggu pertolongan Allah termasuk ibadah. Makanya Allah tidak melihat hasil. Dan
harus terus berhusnuzon tadi ya. Terus lah. Karena itu juga ya inilah ya, fenomena anak zaman sekarang karena semuanya serba digital, semuanya serba nampak, semuanya harus serba update. Jadi ketika ngerasa sudah melakukan semuanya tetapi impactnya atau hasilnya belum, kecenderungannya jadi agak menggerutu ya, minimal jadi agak ini gimana sih, kapan sih pertolongan ini datang gitu. Saya kemarin ada 3 anak ya. 3 masuk MPTN. Dia enggak. Padahal doanya sama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Nanya sama saya kan, kok Tuhan nggak adil katanya. Akhirnya saya bilang gini, yang 2 ke sini, yang 1 sini dulu. Ngobrol bertiga ya, ngobrol bertiga. Berapa lama sholat tahajud? Oh saya dari mulai kelas 2 SMA katanya, dibimbing oleh ibu saya. Kamu? Saya dari kelas 3 Pak. Alhamdulillah, berarti kalau kelas 3 telah 1 tahun lah ya. Ternyata dari jumlah lamanya tahajudnya beda. Terus yang kamu yang nggak masuk berapa? Baru seminggu katanya. Itu pun katanya dipaksain sama mama. Kamu harus tahu, ya Allah tuh tahu mana yang berjuang sungguh-sungguh. Karena untuk masa depan tuh butuh persiapan dari awal kan. Mayaksal segiran yandam kabiran. Malas waktu kecil, sudah besarnya malas. Jadi jangan lihat orang itu jelek sekarang, nggak bisa. Itu butuh proses. Luar biasa ya. Dan tidak ada proses yang mengenakan. Itu penyebabnya. Oh iya Pak katanya. Baru sadar. Allah tuh maha adil. Kebayang kalau yang seminggu diijabah, yang setahun belum kan itu lebih tidak adil lagi gitu kan. Nah jadi terus berusaha. Nah ujungnya karena dia itu kan mau ke kedokteran. Ujungnya gimana ya? Apa kegiatan saya? Ya biar teman-teman kuliah, saya bilang kamu jangan menunggu waktu, isi waktu. Nah, isi waktu. Nah, isi waktu dengan apa? Silakan yang baik sajalah. Mau kursus saya bilang, mau kursus, mau apa penting bermanfaat. Sekarang dia menghafal Quran. Baru sebulan ini alhamdulillah juz amma sudah beres. Memang cerdas memang orang anaknya itu. Nah, jadi tidak boleh menunggu waktu, tapi harus mengisi waktu. Kalau itu tidak masuk berarti berhusnudon. Ada insya Allah yang terbaik. Kita tunggu nanti terbaik apa yang untuk Allah. Kenapa nggak masuk sekarang gitu kan? Karena kalau semuanya harus dikabulkan, seolah-olah Gusti Allah itu jadi kayak sebenarnya jadi kita jadi memaksa deh. Memaksa ya. Jadi padahal kan kadar seseorang itu beda-beda ya. Gusti Allah tahu mana yang terbaik buat dikasih kapan atau apa, intinya ada waktunya lah gitu. Ada waktunya. Cuman kadang-kadang kan ya itu tadi ya, orang kan mencapai sabar itu, menunggu konsisten buat sabar itu. Nah itu orang yang banyak yang berguguran di tengah jalan itu tadi. Situ ya, tengah jalan. Makanya hati-hati menyikapinya. Untuk ini saya bilang, teteh harus bersyukur. Hikmahnya di tahajud walaupun seminggu sebenarnya. Lanjutin aja. Ada juga yang anak ya, itu semua orang tahu pasti dia masuk ITB. Tiba-tiba nggak masuk. Wah, luar biasa. Kaget kan semua orang, satu sekolah kaget. Kenapa sih ya tidak masuk gitu kan? Ya biasalah kalau udah susah banget kan ke ustadz larinya dengan ibunya. Janjian makan bersama kan. Coba saya bilang, ibadahnya gimana Bu? Baik katanya. Ke ibu gimana? Hormat banget. Coba pergaulan. Kumpul kebo 6 bulan. Rupanya jadi dia mengandalkan akal pasti bisa lah. Semua sudah tempuh, tapi nggak masuk. Dosa itu mayahjubuka anil azmi. Sesuatu yang menghalangi rencana manusia. Allahu Akbar. Pantesan saya bilang, coba berhenti. Tobatlah saya bilang. Tobat, ya tobat itu maknanya ya hijrah lah. Berpisah dengan orang yang kita cintai, yang jadi perantara kepada kemaksiatan. Berhenti, masuk. Itu tuh nyata itu. Luar biasa. Dan luar biasa saya lihat. Padahal dari segi kemampuan akal itu ya semua sudah pada ini ya. SMA favorit ya, 3 besar deh di situ. Dan pasti masuk. Luar biasa ini. Nah, kalau terhalang dengan dosa. Baik, pemirsa di rumah ya, masih ada beberapa pertanyaan netizen kita yang luar biasa, ini banyak sekali ya temanya. Mudah-mudahan kita bisa ngejawab. Kita akan nanti mulai dulu setelah melihat beberapa pesan berikut ini. Menyikapi musibah. Baik, pemirsa di rumah, kita lanjut kembali ya. Masih di line WA-nya, masih di line interaktif kami ya, di 0227214214 atau di line WA-nya Pak Ustadz 081221167440 ya. Kita akan coba bahas karena takut waktu juga tidak sampai. Pak Ustadz ini ingin menanyakan di 402, gimana caranya
menyikapi musibah tadi, karena Ya. seolah-olah datang bertubi-tubi, tak kenal waktu, tak kenal ini, dan seolah-olah juga tidak pernah berhenti gitu. Tadi gimana tuh? Ya. Kalau saya ibaratkan ya, musibah itu kayak air keruh itu. Makin diubek tuh makin keruh. Oke. Makin diaduk makin keruh. Makanya Quran mengatakan sikapi musibah itu dengan sabar dan sholat. Sabar itu horizontal, maknanya usaha belum minanas, potensi manusia. Terlalu banyak orang yang berawal musibah justru awal sukses. Terlalu banyak awal musibah jadi awal dijawabnya keinginan. Terus bikin jaringan apa saja lah. Terlalu banyak orang yang dari nol, dan jangan takut gagal, karena kegagalan itu jadi awal pintu suksesnya. Kedua, hablum minanas dengan sholat. Silahkan lah, mau sholat berjamaah, mau sholat tahajud silahkan, mau sholat duha silahkan. Saya yakin dengan sabar dan sholat beres musibah. Sabar itu tarku syakwa min alamil ikhtibar ila billah, menghilangkan keluh kesah di saat pedihnya derita kecuali bila Allah. Pokoknya gini, baca Quran belum juga beres, tambah tahajud, belum juga beres, tambah sedekah, belum juga beres, tambah duha, belum juga beres konsultasi dengan orang yang sukses, belum juga beres ternyata majelis ta'lim, belum juga beres zikir, belum juga beres umroh, belum juga beres berangkat haji. Mau terus at-turuqu ilallah ka'adadi anfasil halqi. Jalan menuju Allah itu sangat banyak sebanyak nafas makhluknya. Saya yakin dengan sholat 3 aja, berjamaah sholat, tahajud, duha, tambah 4 sedekah, pasti beres. Saya yakin itu. Luar biasa. Tapi harus yakin. Karena kalau salah menyikapi musibah jadi suudzon kepada Allah. Luar biasa. Gitu Pak. Malah jadi kontraproduktif ya, malah jadi ujung-ujungnya jadi apa tadi ya, kalau ini tuh jadi murang-maring atau apa? Murang-maring ya, jadi gitu lah. Makanya nanan sholat gitu. Masya Allah, oke. Nah, jadi pemirsa di rumah ya, memang sabar dan sholat itu selalu jadi paket yang tidak pernah terlepas. Kalau ya sabar dulu dan sholat ya. Baik, lanjut lagi Tad. Ini 168 Tad. Saya pindah rumah karena dekat dengan pekerjaan katanya Tad. Apakah itu juga dibolehkan, dan mohon doanya katanya Tad. Ini mudah-mudahan juga menjadi solusi katanya Tad. Iya. Jadi ukuran bahagia orang itu salah satunya wa yarzuqu fil biladi ya. Punya rezeki dekat rumah. Itu. Wa rizquhu fi biladihi. Karena bisa terus berinteraksi dengan keluarga yang bisa. Iya, keluarga merasa nggak boleh tinggalkan. Makanya makin dekat ke rumah makin baik. Walaupun tidak identik jelek ya, kerja jauh silahkan. Karena dekat rumah juga apa incu datang. Masya Allah. Oke. Masya Allah. Terus ngilu kerja. Luar biasa. Masya Allah. Nah, untuk ini kalau bicara doa, bacalah doa yang Robbi Angzilni Munjala Mubarakan wa anta khairul munjilin. Itu doa pindah rumah ya. Surat Al-Mu'minun 29. Robbi Angzilni Munjala Mubarakan wa anta khairul munjilin. Ya Allah, berikan kepadaku tempat tinggal yang diberkahi, dan Engkau sebaik-baik pemberi tempat tinggal. Yang kedua, jangan lupa musyawarah dengan istri. Karena istri itu sudah apa ya, gini ya, kalau dalam istilah saya itu bersatu. Jadi bersatu lahir batin. Asalnya sebelum nikah kita aku, saya. Itu sudah nikah jadi kami. Nah, kan jadi kami. Apapun keputusan istri dilibatkan. Karena biasanya pengalaman teman-teman ya, kalau bisnis tanpa izin istri, apalagi sorangan gitu ya, istri dianggap tidak ada, itu nggak berkah. Itu nggak berkah. Nggak berkah. Banyak kejadian ini. Banyak sekali. Karena ngerasa lebih pinter, karena ngerasa, apalagi ngerasa uang hasil kerja sendiri yang lain-lain gitu ternyata. Jadi kayaknya ngelihat istri itu lebih bodoh, lebih apa? Nggak dilibatin. Orang sudah bilang cicing naon-naon gitu kan. Padahal tidak mungkin istri nggak keberuskan gitu ya. Betul, karena khairuz zauj man iza nasita dzukirta. Sebaik-baik pasangan itu yang mengingatkan ketika pasangannya berbuat keliru, dan sebaik-baik istri yang mengingatkan suami, sebaik-baik suami yang mendengarkan istri gitu. Karena apalagi biasanya suka ujung-ujungnya nanti juga istri juga bilang, tuh kan balik-balik ya, ke gua lagi. Masya Allah. Masya Allah. Gitu ya Kang ya, malam bisa. Luar biasa ini. Baik, kita lanjut lagi ya Pak Ustadz. Ini di 457 nih, mohon penjelasan ini ukuran bahagia tadi, karena banyak orang apalagi zaman sekarang itu ukuran bahagia itu harus update status gitu tadi ya. Harus melihat beberapa kegiatan-kegiatan tertentu, dan seolah-olah merasa kalau tidak update itu ada sesuatu yang kurang. Coba gimana? Iya. Ada seorang sahabat, saya lupa ya,
kapan ukuran fi dunya hasanah itu kan? Kan itu sering berdoa Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu Al-Baqarah 201 ya. Kalau lihat beberapa keterangan nih ya, ada hadis Ibnu Hibban, ada hadis Ibnu Umar, bahagia orang itu satu zaujatu muwafiqah. Punya pasangan yang sesuai harapan. Masya Allah. Jadi suami punya istri, istri punya suami. Pasangan ini muwafiqah, sesuai harapan. Walaupun cara yang sempurna nggak ada kan, Luar biasa, cuma sesuai Masya harapan lah. Makna sesuai harapan itu satu al-wafa, kesetiaan. Luar biasa. Jadi Masya kalau Allah. orang tuh punya suami, punya Masya istri Allah. setia dalam bulan suka duka itu sudah bahagia. Luar biasa, Masya Allah. Walaupun rumah mewah tapi dihianati, masya Allah. Allahu Akbar. Kapan ya kemarin tuh ada yang digerebek istrinya dengan laki-laki lain, wah itu kiamat saya bilang itu. Luar biasa. Kiamat saya bilang itu. Nah, dua, lalu abrorun, punya anak yang soleh dan salihah. Luar biasa. Makna soleh ya sangat luas ya di situ ya, bisa menggembirakan, bisa berprestasi, mentaati nasihat, Allah. baik ritual ataupun sosial. Anak suami bagus, anak riba belum bahagia tuh. Ya gitu ya. Nggak kebayang. Ketiga, warizku fi biladihi. Punya rezeki mendekati rumah. Oke. Ketiga, keempat, wa ikhwanu salihina. Punya teman dan sahabat yang saleh dan salihah. Makna teman itu bisa tetangga, bisa teman sekolah, teman bisnis. Kata Nabi, hati-hati, dua orang bersahabat, Allah yang ketiga. Tapi kalau salah satu khianat, Allah lari dari keduanya. Allahu Akbar. Jadi kalau kita punya teman setia, teman baik, suka dan duka, makanya di saat sulit dia datang. Jadi satu tangan di saat sulit dia datang itu lebih baik daripada 1000 tangan datang ketika sukses. Luar biasa. Teman itu luar biasa ya. Luar biasa. Saya kalau dengar teman-teman, masya Allah ya, kita nggak bisa seperti ini tanpa teman-teman kita kan. Iya, iya. Nah berikutnya ciri bahagia itu salah satu. Kelima, rumah yang luas. Oke. Ya. Makna luas itu tidak identik dengan luas rumah ya. Iya. Luasnya hati. Ya, karena baiti janati kan di situ. Jadi kalau ukuran bahagia itu salah satu kita dapat, udah bahagia. Apalagi kalau zaman sekarang katakannya tadi laki-laki tuh saya tuh bahagia asal bisa ngopi, asal bisa dibikinin, ada yang ngebikinin pun itu udah luar biasa katanya tadi. Jadi ya itulah ya, kadang-kadang memang ukuran manusia, ukuran kebahagiaan setiap seorang juga berbeda-beda. Tergantung juga apa yang dia lihat, apa yang dia ini tadi ya. Ya ada orang yang bahagianya emang harus udahan katanya tadi. Karena saya selama berumah tangga yang lain-lain saya bahagia. luar biasa. Nah ini saya coba tadi bisa lebih dalam tadi. Kalau istri jadi penyelesaian masalah, solusi di rumah tangga itu sumber kebahagiaan. Luar biasa, Masya Allah. Kalau istri malah nambah masalah, itu tidak jadi sumber kebahagiaan. Makanya maaf, tidak identik cerai itu jelek. Ya. Makanya ada khulu kan. Khulu itu istri mengajukan cerai. Saya ketemu dengan orang yang ya suaminya 70 kan, istrinya 69. Beda setahun. Oke. Malah cerai. Ya Allah. Tapi cerainya bahasa saya baik-baik ya. Teh kumaha teh. Dengan tingkat kedewasaan Iya. yang tinggi lah pokoknya tadi. Saya sebetulnya bukan nggak malu Ustaz. Tapi rasanya enak sendiri. Karena ada hadis ini, al-wahdah khairum min jalisu. Hidup menyendiri lebih baik daripada bergabung dengan orang yang bikin masalah. Termasuk suami istri. Dan itu beliau bilang seperti itu karena sudah mengalaminya dan sudah memikirkan itu udah lama. Berini ya. Artinya bukan keputusan sesaat, bukan keputusan emosional sesaat tadi. Jadi awalnya saya mencintai. Okay. Sudah tua dia cocok jadi teman. Okay. Dan ternyata teman itu ya teman, tidak ada ikatan nikah. Akhirnya kita ngobrol lama katanya. Saya prosesnya 6 bulan. Proses gini, Pak kita cerai aja lah katanya. Jadi kita berteman aja. Oh gitu Bu ya. Iya. Anak-anak gimana? Anak-anak bilang terserah bapak mama kata. Yang penting kami anaknya tidak kehilangan bapak dan mama. Jadi sebagai teman cocoknya. Suami istri nggak cocok katanya. Walau alam bisa. Ada yang seperti itu. Makanya tugas kita adalah ma'ruf. Ma'ruf itu saling. Kita harus hormat sama istri. Istri yang mana? Istri yang hormat sama suami. Dan artinya usia, ya ini kita jadi ngebahas yang beliau itu usia udah tua pun 70. Ya Allah. Udah 70. Masya Allah. Cik orang saya bau tanah gitu ya. Ada, astagfirullah. Dan ini nyata ya tadi. Iya nyata itu. Saya sampai merenung, saya tahunya undangan kan. Undangan kok beda saya bilang. Niji pakai taksi, niji pakai mobil sendiri kan.
Pak Ustadz udah lain-lain ada itu teman saya, kata, sahabat saya. Begitu kenal salam, kenal ini teman saya katanya, mantan suami. Kata, oh cerai bu, saya bilang iya. Ternyata saya lebih tenang, wah karena ketenangan itu harus kita cari. Ada yang tenang setelah cerai. Saya ketemu seorang ibu yang 4 orang, suaminya itu meninggal semua. Ada yang sakit, ada yang tabrakan. Jadi gemuk-gemuk ya. Kok jadi genut gitu cing teh? Waduh nggak ganggu, waduh nggak ganggu. Ya walau alam bisawab ya. Karena itu Muslim itu yang bikin tenang, lisannya bikin tenang, perbuatannya bikin tenang. Selama ada di rumah suami tenang, istri tenang, anak tenang, kita berarti seorang Muslim. Artinya memang kepemahaman atau saling pengertian tingkat tinggi di antara suami dan istri itu karena perjalanan hidup yang tidak mudah itu ke depan itu kalau dua-duanya saling egois, saling ini ya luar biasa tuh. Masya Allah, luar biasa, keren banget. Baik pemirsa di rumah, ini luar biasa, masih banyak pertanyaannya, kita akan coba bahas sebelum ke iklan. Ini ada lagi kira-kira 2 lagi nih Pak Ustadz, ini ingin, nah ini nih 606 atau di 486 nih, kangen sama almarhum ayah yang ini gimana katanya tadi, karena selalu terngiang dan selalu menjadi, ya mungkin karena teringat kebaikan yang lain-lain itu tadi ya. Yeah. Gimana tuh? Memang dalam Al-Quran tuh wabil walidaini ihsana ya. Dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ihsan itu ternyata ihsan itu berbuat baik bukan hanya ketika hidup. Termasuk sudah meninggal, harus ihsan. Nah, caranya gimana? Satu dengan ziarah ke makamnya. Begitu ingat langsung ziarah. Saya 2 hari terakhir kemarin ya, sampai karena jalan belum bagus sampai pakai kendaraan ke sana. Agak banyak sampah yang kita bersihan itu. Nah, karena ketika kita ziarah itu almarhum bahagia. Ketika kita nengok ke makamnya, almarhum bahagia. Kan ada hadis, bahkan bukan hanya membahagiakan yang ziarah dan yang dijarahi, tapi di kifarat dosa. Itu dalam hadis, man zara qabra abawaihi, siapa yang ziarah ke kuburan kedua orang tuanya, aw ahdim atau salah satu di antara keduanya, dimaafkan dosa-dosanya. Dosa yang ziarah dimaafkan, dosa yang dijadi dimaafkan. Itu satu. Yang kedua, kalau ternyata nggak bisa jauh, kita titipkan kepada yang dekat kuburan, tolong tengok bapak, tolong tengok mang, sampaikan salam. Bersedekahlah atas nama almarhum almarhumah. Itu juga boleh ya. Kita Jumatan ke masjid lebih awal, sholat, duha segala macam, kenceng lewat 2 umpamanya, 50.000 umpamanya, 25.000 untuk saya, khususon anak saya, semua rumah tangga, khususon ya Allah yang 25.000, yang kedua untuk ayah saya almarhum. Itu membahagiakan. Dan tentu lebih baik kalau misalkan ya kalau orang tuanya masih hidup itu justru harus lebih baik tadi maksudnya jangan menunggu nanti aja berbuat begini setelah meninggal tinggal. Nah itu juga kadang-kadang membiarkan seorang, coba tadi gimana? Ya. Jadi ihsanlah itu berbuat baik ketika masih hidup atau sudah meninggal. Nah, makanya gini. Ada keterangan yang lain didoakan. Jadi kalau pada salat kita berdoa, semua anak, rezeki, sehat, tapi belum mendoakan orang tua itu belum sempurna. Karena ternyata ketika mendoakan orang tua itu tak satu bisa jadi pembuka rezeki, yang kedua menghentikan siksa kubur. Gini, almarhum banyak dosa disiksa terus, tiba-tiba berhenti. Dia nanya, kenapa nggak menyiksaku? Kata almarhumah itu, bagaimana, kata malaikat munkar nakir ya, yang penjaga kubur, bagaimana aku menyiksamu sedangkan anak-anakmu tiap pada sholat mendoakan. Allahu Akbar, ya Allah. Jadi mendoakan orang tua bukan hanya nambah rezeki buat kita, tapi menghentikan siksa kubur dan akan membuka surga untuk orang tua. Jadi bagi yang sudah ditinggalkan ayah ibunya, jangan lupa minimal nih ziarah ke makamnya, 2 doakan, 3 bersedekah atas nama almarhum almarhumah, yang keempat jangan lupa lanjutkan kebaikannya. Nah ini nih, itu penting. Bagian dari amal soleh. Masya Allah. Baik pemirsa di rumah ya, masih ada 1 segmen ke depan ya. Kita akan, ini luar biasa, masih banyak beberapa pertanyaan netizen yang belum kita bahas. Kita akan lanjut lagi setelah melihat beberapa pesan berikut ini. Baik pemirsa di rumah ya, akhirnya kita bertemu di segmen terakhir ya. Ini luar biasa nih, banyak beberapa pertanyaan dari netizen kita yang kita akan coba bahas ya. Kita sebelum nanti ini ke pertanyaan netizen, karena ini juga dari pertanyaan ada di teman saya ini. Tadi fenomena judi slot ini tadi ya, fenomena yang sekarang luar biasa ya. Belum fenomena yang lain-lain dari mulai corona ini.
kita dihadapkan dengan sebuah fenomena tentu di media sosial yang judi slot yang banyak orang yang kelimpungan dengan menghadapi ini. Ini Ustaz punya pandangan nggak tadi gimana? Ya, dalam Al-Quran itu minuman keras, judi, ya, ngundi nasib, disebutnya rijsun, najis, min amali syaitan, termasuk sebagian dari amal-amal setan. Fajtanibuhu gitu kan, jauhilah. Mana jauhilah nggak boleh gitu kan. Tong gigi tuan gitu lah. La'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang beruntung. Kalau ingin untung lebih gampang, jauhi judi dalam bentuk apapun, termasuk judi slot segala macam. Jadi kemarin itu Ustaz gimana? Ya naon tes saya bilang, suami sana. SPP budak Pak, untuk sekolah pakai judi. Jadi anaknya dapat peringatan karena sekolah. Aja saya datang aja ke sekolah, minta keringanan apalah, gampang kok. Alusku basah, gorengku basah, karena butuh proses untuk berubah itu. Jadi ternyata sampai keluar, dia kerja di bank, keluar. Karena ternyata sudah mulai mencuri sepatu mertuanya, sudah mulai mencuri barang-barang, karena itu judi. Karena kalau dia menang, kata Omah Irama kan awal kekalahannya. Itu tidak ada yang kaya dengan judi. Dan Roma Irama, saya sempat lihat podcastnya, hampir 2 tahun membuat lagu itu katanya, saking lamanya karena butuh riset, meskipun dia bukan mengalami secara langsung, tapi butuh riset lama, memang ya hampir semua orang judi itu hancur. Betul. Saya pernah teman-teman SD itu sampai 3 rumah hilang. 3 rumah hilang, dikasih rumah oleh kakaknya, dijudikan lagi, hilang lagi. Sekarang nyaung-nyaung, habis semua. Itu yang dalam hadis itu ya. Judi itu jursil faqr, mewariskan kemelaratan. Luar biasa ya. Nah, apapun namanya tetap judi ya. Itu bahaya. Jadi kalau ingin hancur gampang, judilah. Kalau ingin beruntung dunia akhirat, fajtanibuhu, jauhilah judi. Luar biasa. Nah, itu diingatkan aja ya, diingatkan. Kita tinggalkan fenomena judi itu ya. Baik, sekarang tadi ini ini tadi 375 nih selalu menjadi pembahasan yang luar biasa panas nih. Batasan pembagian waris katanya dengan kematian itu berapa lama katanya, karena ini juga ada orang yang selalu beranggapan bahwa waris itu relatif harus diberikan sebelum meninggal katanya, karena takut terjadi kegoncangan yang lain-lain. Ini coba tadi ada pandangan lain. Ada yang disebut dengan al-himyah ya. Islam itu himyah, mencegah. Kita sudah ada fenomena nih dengan istrinya, dengan suaminya kan itu orang lain ya. Kadang-kadang bukan darah daging kita. Luar biasa. Sudah mulai malah mempengaruhi, malah lebih besar tadi pengaruhnya ya. Ngomporin terus. Orang tua kan sangat tajam penglihatannya. Bagi kan wayena gitu kan. Al-himyah rasul kulli daba. Mencegah tuh lebih baik daripada mengobati. Saya punya mertua itu gitu ya. Bagi kan itu ayeuna. Keren. Jadi pas meninggal tuh udah aman. Enggak apa-apa, karena konflik itu terjadi satu karena peninggalan. Kedua karena pernikahan. Itu sering terjadi. Kenapa dalam sholat jenazah ada doa Allahumma la tahrimna ajrahu la tabtina ba'dahu. Ya Allah, jangan menimbulkan pertengkaran soalnya meninggal dunia orang ini. Saya sempat merenung, ini kok ada doa ini di saat duka cita gitu kan. Ternyata ada yang tidak akur setelah ayah atau ibunya meninggal. Malah justru setelah itu malah mulai gontok-gontokan, dan ini ya sebenarnya ini kisah bukan kisah baru tadi ya. Mungkin ini udah kisah klasik dari zaman Nabi juga, luar biasa. Saya tuh pernah jadi saksi gini Pak Agung ya. Ustaz nitip nih, ini tanah saya, ini nama anak-anak saya. Ngumpul semua ya, anaknya 7 ya. Yang perempuan 3 kalau nggak salah, yang 4 laki kalau nggak salah itu. Ini bagikan, ini kalau ini dijual, bapak sudah meninggal katanya, tolong bagikan nih. Ini secara Islam. Ayahnya meninggal ayahnya. Ya saya kan amanah ya, saya kumpulin. Saya undang semuanya. 3 datang, 4 tidak. 4 datang, yang 3 tidak. Terakhir saya undang 2 datang, yang 5 tidak. Saya baru tahu lagi berantem rupanya. Dan sampai sekarang belum beres. Itu padahal ayahnya yang wasiat. Tidak ikut ngesang, tinggal capeknya, tinggal ngebagikan itu. Ini saya kumpulin, saya datangkan satu-satu aja. Datang ke si A, si B, si C. Iya, saya bilang hati-hati. Sengsaranya orang tua dalam kubur itu apa? Melihat anak-anaknya berantem, saya bilang. Aku gitu. Satu saat undangan. Undangan. Dia nyelonong ini sebenarnya. Saya tahu ini adiknya, dilewat, langsung pulang. Itu Pak, kita pun lancik. Astagfirullahaladzim. Nah itu yang kenapa dalam Quran itu ku angfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maknanya ulah apa saya? Kalau perlu mengalah.
Luar biasa. Karena mengalah itu penting untuk menang. Luar biasa. Tuku angpusahum wa alaikum menaro. Masya Allah. Nah yang kedua, ada perlakuan ayahnya. Nah ini yang kadang-kadang jadi pelajaran. Oke. Orang tua itu tidak boleh menganak emaskan anak. Karena akrimu auladakum wa hassinu asmahum. Muliakan anak-anak kalian. Jadi anak-anak kalian, sebutlah secara materi ya. Ya. Bilang kumpulkan semuanya. Ini kelihatannya bapak ada motor nih, 4 orang, beli 4 motor. Sebelum meninggalkan, ada rumah sok 5 tumak ewa. Jangan menganak emaskan karena ternyata konflik itu terjadi karena menganak emaskan salah satu anak. Oke. Mungkin karena bungsu, karena nunggal, karena cikal ya. Ujungnya jadi konflik. Mungkin ketika ayah ibunya nggak aja. Ayah ibunya meninggal berantem. 19 tahun berantemnya. Luar biasa. Kok pernah gitu? Nggak kebayang tadi apa perang dinginnya atau panas masing-masingnya sampai ya itu yang agak repotnya tadi selalu ke bawah jadi anak cucu tadi ya. Kalau mereka sudah ini tuh jadi itu. Tanpa anak-anak cucu itu tanpa ada yang salah jadi ke bawah itu. Ke bawah semuanya. Jadi ujungnya anak-anak juga berantem juga ikut. Ya Allah. Makanya akhirnya dengan saling memaafkan. Kalau toh kakak merasa diistimewakan, bilang sama ayah ibu. Jadi anak yang patuh aktif ya. Ini ayah tuh keliru umpamanya nih. Saya merasa dia anak emaskan. Kalau saya dikasih BMW, dia malah kasih motor umpama ya. Bilang itu juga sama anak ayah. Karena ayah ibu bukan sosok yang suci ya. Makanya kehadiran anak itu disebut qurrata ayun. Makna qurrata ayun apa? Kontrol sosial. Ada saatnya orang tua dengar anak. Ada saatnya ayah dengar anak, begitu pun sebaliknya. Nah gitu Pak Agung ya. Jadi jangan menganak emaskan. Wah, keren banget ini. Jadi memang ya terlepas ada anak yang lebih ganteng, yang lebih sukses, yang lain-lain, tentu juga kita harus sebagai orang tua harus lebih melindungi orang-orang yang justru melindungi yang paling lemah tadi sebenarnya. Masya Allah. Kira-kira kita akan lanjut lagi dua pertanyaan lagi ini masih mudah-mudahan nyampe di 281 ini dana talang umroh boleh nggak katanya tadi Mas? Iya, dana talang umroh dibolehkan. Ya. Yang tidak boleh itu apa namanya? Yang tidak boleh itu dalam Islam itu yang sekarang hasil keputusan Majelis Ulama ya, yang multi level yang nggak boleh itu. Kalau dana talangan boleh. Tapi yang paling aman adalah nabung. Nabung mau setahun, mau 2 tahun silahkan. Saya kemarin di Depok ya ada yang jatah rokoknya, dia berhenti ngerokok ditabungkan. Nah, ini keren. Bisa berangkat haji, jadi namanya Haji Samsudin. Dan boleh kayak itu ya. Boleh. Dan pasti perjuangan yang lain-lainnya, menunggu yang lainnya ya jadi lebih berasa lah gitu berasa tadi. Itu hasil perjuangan. Itu boleh itu Samsudin. Baik, satu lagi ya sebelum kita tutup ya karena ini ini gimana katanya cara menyikapi musibah ya, yaitu meskipun tadi juga udah, cuman ini kita caranya gimana biar kita juga tetap tenang, tetap yakin dan tetap yang meyakinkan diri bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat. Jadi kalau Allah menyayangi hambanya ya, Allah berikan berbagai musibah. Karena Allah ingin melihat potensi dirinya. Aneh tadi ya. Jadi bukan berarti yang berarti sayang itu dikasih semuanya tadi. Jadi Allah berikan berbagai musibah karena Allah ingin melihat usaha maksimalnya. Maka usaha maksimal lah. Karena potensi kita akan muncul setelah ada musibah. Saya baru tahu ya setelah ini tahu ini obat saya sakit. Karena sikapilah dengan positif. Maksimalkan potensi kita, maksimalkan usaha kita. Karena faiza azamta fatawakal Allah. Bila engkau punya rencana ingin sembuh, harus fatawakal. Apa itu tawakal? Memaksimalkan usaha diimbangi dengan ritual. Sholat tidak ditinggalkan, bahasa tidak ditinggalkan, tapi harus usaha juga terus. Nah, nanti bila tawakal dilakukan, hasilnya takdir. Di takdir itu muarat terakhir kita usaha maksimal. Ulah cicing ya, harus terus. Patuh aktif terus aktif. Itu sabar aktif itu bisa menyelesaikan masalah. Nah. Baik pemirsa di rumah, ini luar biasa ya karena ya lagi-lagi kita sebagai manusia biasa kan jadi beda tadi ya antara menyerah dengan pasrah dengan itu kan kadang-kadang kita selalu anak muda zaman sekarang karena terlalu banyak rebahan dan terlalu banyak santai jadi seolah-olah kan sawios da Allah ge uninga katanya. Jadi dia tidak ada usaha effort lebih yang buat membalikan keadaan kalau dalam. Iya, kalau gini, mau gini ya. Muhtarwil usia 60.
Masya Allah. Itu masih kotor itu. Ternyata saya usaha terus jaga kesehatan, Allah rubah takdirnya. Mungkin layak saya 65. Jadi Allah tidak akan merubah diri kita kecuali kita yang mengubahnya. Nah, karena itu pemirsa Bandung TV, ujian, cobaan jadikan modal untuk sukses. Masya Allah. Dan menunggu pertolongan Allah bagian dari ibadah. Nah, semoga kita termasuk hijrah bermakna pindah dari yang tidak baik ke yang lebih baik ya. Malas jadi rajin, asalnya banyak santai, jadi lebih disiplin dalam bekerja. Karena nasib kita ada di tangan kita. Insya Allah Rabu depan ketemu ya. Oke. Iya. Baik pemirsa di rumah ya, luar biasa ini. Mudah-mudahan Rabu depan kalau ada umur, kalau ada waktu kita akan berjumpa kembali ya. Mohon doa semuanya ya, mudah-mudahan. Tad, ada kesedatan mangga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa barik wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa barik wasallim. Sallallahu Muhammad. Rabbana afriq alaina sabra wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, teguhkan kami dalam kesabaran. Berikan kami kesabaran, teguhkan iman kami, kuatkan iman kami, fangsurna 'alal qaumil kafirin. Bantu kami dari orang-orang yang niat jahat. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wasil maqasidana, wasil maqasidana, wasil maqasidana. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa di rumah ya, insya Allah Rabu depan kita ketemu kembali ya. Mohon maaf bila banyak salah, banyak lupa ya. Insya Allah Rabu depan kita ketemu kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.